Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya. Semoga hari ini sehat semua ya. Baik, sekarang kita akan memulai materi kita KD baru, yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini kalian harus mengenal dulu yang dimaksud dengan perusahaan jasa. Perusahaan jasa berarti perusahaan yang tidak memproduksi produk, sehingga dalam pencatatannya tidak ada perhitungan harga pokok penjualan. Tapi perusahaan jasa itu berusaha menyediakan jasa atau memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Contohnya perusahaan travel, terus salon kecantikan. Itu salah satu kategori perusahaan jasa. Nah, pencatatan akuntansi dalam perusahaan jasa atau yang dimaksud dengan siklus akuntansi perusahaan jasa dimulai dari tahap pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan. Di sini kalau kalian lihat, tahap pencatatan dimulai dari adanya suatu kegiatan transaksi, terus mereka mempunyai bukti transaksi, kita analisis, kita catat ke dalam bentuk jurnal. Lanjut dari jurnal kita masuk ke buku besar, ke neraca percobaan, neraca saldo atau neraca saldo awal di sini ya. Terus laporan keuangan meliputi dari 3 laporan tersebut, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, anak-anak, di sini kita akan mempelajari per tahap. Dalam siklus akuntansi kita tidak bisa memotong karena kita masih belajar. Jadi kita akan melalui beberapa tahap ini. Dari tahap pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, terus berlanjut. Jadi kamu harus menguasai dulu tahap yang paling awal, yaitu tahap pencatatan, khususnya dalam bentuk pencatatan jurnal. Oke. Terus kita lanjutkan ini ya, tadi tahap pencatatan dimulai dari analisis bukti transaksi, jurnal umum, penggolongan masuk ke dalam posting buku besar. Nah, untuk bisa mencatat ke dalam buku besar, maksud saya ke jurnal umum, kamu harus menguasai namanya mekanisme debit kredit. Mekanisme debit kredit ini adalah patokan ya, istilahnya kalau dalam matematika rumus untuk bisa kamu melakukan kegiatan jurnal, pencatatan ke dalam jurnal. Di sini ada rumusnya, yaitu ini saya kasih tanda hijau sama merah. Yang tanda hijau kamu lihat di situ ada aset sama biaya, yang lainnya tanda merah. Ini saya buat supaya kalian memudahkan untuk mengingat. Istilahnya kayak gitu. Yang hijau itu aset dan biaya. Itu jika bertambah, pencatatannya ditaruh di sebelah debit. Sementara akun kewajiban, modal atau pendapatan, jika bertambah itu ditaruh di sebelah kredit. Atau untuk memudahkan mengingatnya, kalian masih ingat dengan metode 5 jari, yaitu ada jempol itu akun harta atau aset, utang, modal, pendapatan, sama biaya. Jadi yang jempol sama kelingking itu jelas yang bertambah di sebelah debit. Yang lainnya, yang tengah itu jika bertambah ditaruh di sebelah kredit. Itu ya untuk memudahkannya. Jadi saldo yang bertambah itu merupakan saldo normal. Nah, kamu harus tahu kelompok aset itu apa saja. Kemarin sudah kita bahas ya kan. Yang termasuk kategori kaset, harta, piutang, perlengkapan itu jika bertambah ditaruh di sebelah debit. Lanjut sekarang, nah ini salah satu contoh bentuk dari pencatatan jurnal umum. Nah ini ada kolomnya yaitu tanggal, keterangan, ref, saldo, debit, dan kredit. Sekarang kamu lihat di sini tanggal itu berarti terjadinya tanggal transaksi. Keterangan itu silakan diisi dengan nama akun. Ref itu kamu catat dengan kode akun. Kas misalkan aja 100. Modal 301. Perlengkapan 120 kan kayak gitu toh. Nah, sementara debit kredit, nah ini kamu mengacunya di sini yang tadi pakai mekanisme debit kreditnya.
Ini misalkan aja ada soal, sudah ada jawaban, berarti kamu kan sudah tahu ini perkiraannya, soalnya bagaimana. Kas di debit dan modal di kredit. Berarti ini seperti transaksi. Jika Bapak Agus menginvestasikan uang sebesar 20 juta ke dalam perusahaan, menginvestasikan berarti memberi modal, memberi suntikan. Berarti kasnya kan kemarin bertambah. Kas bertambah ditaruh di sebelah debit. Modal Pak Agus kan bertambah. Modal bertambah ditaruh di sebelah kredit. Loh kok bisa Bu? Loh tadi mekanismenya tadi. Kas bertambah kan termasuk kategori aset. Aset bertambah ditaruh di sebelah debit. Asetnya dalam kelompok kas. Kita lanjut yang nomor 15. Perlengkapan debit, utang usaha, kredit. Berarti ini transaksinya. Dibeli perlengkapan sebesar 3 juta dan pembayarannya bulan berikutnya. Kan kayak gitu. Berarti perusahaan ini kan utang. Analisisnya perlengkapan bertambah, utang bertambah karena kamu melakukan pembelian secara kredit. Nah, perlengkapan bertambah berarti kan kategori aset. Aset bertambah ditaruh di sebelah debit. Utang bertambah karena kamu melakukan pembelian kredit, berarti utang kamu bertambah. Utang bertambah ditaruh di sebelah kredit, loh kan? Jadi antara debit dan kredit nanti harus balance. Kreditnya 3 juta berarti debitnya juga 3 juta. Setiap transaksi silakan ditulis debit dulu baru kredit. Seperti itu ya. Ya, itu contoh jurnal umum. Ini bentuknya, buktinya, contoh tabel yang lebih lengkap untuk jurnal umum. Oke, anak-anak, sampai di sini penjelasan Bu Edi tentang tahap pencatatan ke jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.